إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah ini marilah kita saling mengingatkan untuk menambah taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya semampu kita, meninggalkan semua larangannya, mengimani kabar-kabarnya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk takwa kita adalah menghindari kezaliman dengan semua bentuk dan tingkatannya. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Tuhannya tabaraka wa taala yang berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sungguh aku telah haramkan kezaliman atas diriku dan aku haramkan kezaliman itu di antara kalian semuanya, maka jangan kalian saling menzalimi. Sedangkan dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul zulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawmal qiyamah." Hindarilah oleh kalian kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis ini menggabungkan antara kabar dan hukum. Adapun hukumnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menghindari kezaliman, sedangkan kabarnya adalah informasi bahwasanya kezaliman ini akan menjadi kegelapan pada hari kiamat kelak. Dan sebelum kegelapan di hari kiamat itu, bisa jadi di dunia kita sudah mendapatkan hukumannya yang disegerakan berupa tidak dipercaya oleh orang lain, kehilangan teman baik, wibawa yang jatuh, atau kehidupan kita menjadi sulit. Sedangkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kezaliman kepada orang lain adalah salah satu dosa yang akan memberatkan hisab kita di akhirat kelak. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dawawinu thalathah, fadiwanun la yaghfirullahu minhu syai'a, wa diwanun la ya'ba'ullahu bihi syai'a, wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'a." Diwan dalam ayat ini, diwan dalam hadis ini artinya adalah catatan amal buruk. Dan Nabi Muhammad SAW membagi catatan amal buruk seorang hamba menjadi 3 kelompok atau 3 kategori. Yang pertama adalah catatan amal buruk yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dijelaskan dalam hadis yang sama bahwasanya yang dimaksud adalah al-isyraku billahi azza wa jal, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyekutukannya, kemudian kita meninggal di atasnya. Adapun yang kedua adalah
diwanun la ya'ba'ullahu bihi syai'an, catatan amal buruk yang tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan dengan mudah mengampuninya dari kita. Dan penafsirannya adalah zulmul abdi nafsahu fima bainahu wa baina rabbih, kezaliman seorang hamba antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga adalah fadiwanun la yatrukullahu minhu syai'a, catatan amal yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan biarkan sama sekali, dan Allah akan terus mengejarnya. Dalam penafsirannya Nabi Muhammad SAW mengatakan, madzalimul ibad bainahum al-qisasu la mahalah, kezaliman antara hamba sesama mereka, dan pada kezaliman itu akan terjadi qisas tanpa diragukan lagi. La mahalah artinya adalah la budda minhu, atau hatman, atau la raiba fih. Dan Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis, juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang plan A dan plan B. Misalnya dalam sabda Nabi Muhammad SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Potongan pertama dari hadis ini adalah plan A. Jadi plan A-nya adalah kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepadanya. Tapi apakah kita bisa untuk terus berbuat baik, berbuat soleh, beramal soleh tanpa jatuh dalam maksiat? Jawabannya adalah tidak, karena kita bukan orang-orang yang maksum. Namun saat kita jatuh dalam maksiat, dan ini adalah plan B-nya, maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk segera mengikuti keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menutupi keburukan yang sebelumnya. Namun sebelum itu, dalam konteks ini, saat kita harus jatuh dalam suatu dosa suatu saat, maka di sini kita masih bisa untuk memilah-milah dosa mana yang akhirnya kita harus jatuh di dalamnya. Dan kalau kita memahami penjelasan dari Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita menghindari diwan yang pertama, yaitu yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa kemusyrikan. Kemudian yang kedua adalah kezaliman sesama hamba, yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkannya sama sekali. Dan di antara bentuk kezaliman yang banyak terjadi di antara umat Islam, dan bahkan sudah dianggap remeh, adalah kezaliman seputar utang piutang. Ada orang yang jika berutang, maka dia tidak peduli dengan utangnya. Bahkan hal ini juga menjangkiti sebagian penuntut ilmu dan orang-orang yang memiliki kesolehan dan kebaikan pada beberapa aspek yang lain. Padahal Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, matlul ghani zulmun, fa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Mangkirnya orang yang mampu dalam utangnya adalah kezaliman. Dan jika seorang di antara kalian dialihkan piutangnya kepada orang yang mampu dan kaya, maka hendaknya dia menerima pengalihan tanggung jawab itu. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya mangkir saat kita mampu untuk membayar adalah sebuah kezaliman. Dan ini jelas, karena kezaliman artinya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mangkir saat kita mampu untuk membayar adalah wujud tidak bersyukur kepada orang yang sudah membantu kita. Kemudian juga ada ingkar janji di situ, dan hal tersebut juga adalah seperti membalas air susu dengan air tuba. Sebagian orang saat ditagih utangnya, maka dia berbicara dengan lebih galak, sehingga membuat sebagian orang sehingga hal itu membuat banyak orang baik menjadi tidak mau berbuat baik lagi dalam bentuk memberikan pinjaman kepada saudaranya sesama muslim. Adapun potongan yang kedua hadis menjelaskan kepada kita, kalau kita memiliki piutang kepada seseorang, kemudian orang tersebut mengalihkan piutang kita kepada pihak yang ketiga. Misalnya A utang kepada si B,
dan A punya piutang kepada C, dan saat B menagih kepada si A, maka si A mengalihkan tanggungannya kepada si C, maka jika si C adalah orang yang mampu dan kaya, dia punya likuiditas dalam tabungannya, kemudian dia juga adalah orang yang tepat janji dan bisa diproses dengan hukum tanpa repot, dan ini adalah penafsiran dari Malik, maka hendaknya kita menerima pengalihan tanggung jawab itu yang dalam istilah fikih disebut sebagai hawalah. Namun ini bukan sebuah kewajiban karena akadnya adalah antara si A dengan si B. Maka bisa saja si B si B tetap menuntut kepada si A dan tidak mau untuk dialihkan tanggung jawabnya kepada si C. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskannya dengan mengatakan, "Layyul wajid yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah." Mangkirnya orang yang mampu dalam utangnya, ini menghalalkan kehormatannya dan juga menghalalkan dia untuk dihukum. Adapun orang yang punya utang tapi dia memang benar-benar tidak mampu untuk membayarnya, maka merupakan sebuah kewajiban bagi si pemberi utang untuk menunggu dan memberikan kelonggaran kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Dan jika si pemilik utang, jika orang yang berutang sedang mengalami kesulitan, maka hendaknya ditunggu sampai dia mendapatkan kemudahan. Beberapa hadis yang disampaikan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan darinya beberapa faedah. Di antaranya yang pertama adalah kewajiban membayar utang dan haramnya mangkir jika kita mampu untuk membayarnya. Alangkah lebih baik lagi kalau kita mencatat hutang-hutang kita tersebut, bahkan mewasiatkan kepada keluarga kita untuk membayarnya jika suatu saat kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya mangkir saat kita mampu untuk membayar hutang adalah sebuah bentuk kezaliman yang menghalalkan kehormatan kita dan menghalalkan bagi pemerintah kita untuk menghukum kita. Yang ketiga, jika belum bisa membayar utang, maka hendaknya kita minta maaf dan mengkomunikasikan alasannya kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita dengan memberikan pinjaman. Hal tersebut bukan merupakan kezaliman, bahkan wajib bagi si pemberi utang untuk memberikan kelonggaran kepadanya, dan itu menjadi tambahan pahala untuknya. Yang keempat, jika orang yang berutang mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain, maka hendaknya diterima, tapi hukumnya ini bukan wajib tapi sunnah menurut jumhurul ulama. Yang kelima, adab dalam membayar utang dan menagih utang yang menunjukkan keindahan dan kesempurnaan Islam sebagai agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama penutup syariat para nabi. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al-ayati wal hikmah. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah utang piutang adalah sebuah permasalahan yang yubtala bihi hadhil ummah. Permasalahan sudah menyebar sedemikian rupa, bahkan penyakit ini menjangkiti tidak hanya orang-orang fasik, tapi orang-orang yang secara penampilan kelihatan soleh, bahkan juga orang-orang yang barangkali menjaga solatnya secara berjamaah. Namun apa yang kita lihat dan kita saksikan di lapangan menunjukkan bahwasanya tidak ada talazum antara penampilan dengan iltizam seseorang dalam bab muamalat. Tidak ada talazum antara kesalehan pribadi seseorang dengan kesalehan sosialnya. Adapun ketakwaan yang hakiki adalah
menggabungkan antara kesalehan pribadi dan ibadah sosial. Dan salah satu prioritas utama dalam kesalehan sosial ini adalah tidak mendolimi orang lain, termasuk dalam bab utang piutang. Dan kita di sini, para penuntut ilmu yang merantau, juga tidak jarang perlu berutang kepada orang lain. Kita tidak hidup bersama keluarga kita. Kita tidak bisa sewaktu-waktu meminta kepada mereka. Maka sering sekali terjadi transaksi utang piutang di antara para penuntut ilmu, terutama yang merantau. Maka hendaknya kita semuanya memperhatikan hal ini, sehingga wibawa dan muruah kita sebagai penuntut ilmu tetap terjaga, dan kita juga selamat dari kezaliman yang akan memperberat hisab kita di akhirat kelak. Karena bab ini dan dosa ini adalah dosa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan beliau dari Allah Subhanahu wa taala, yakni hadis qudsi, diwanun la yatrukullahu minhu syai'a. Catatan amal yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkannya sama sekali, yaitu madzalimul ibadi fima bainahum, kezaliman sesama hamba di antara mereka. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقنا سيئها لا يقي سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.